Bayangkan ini. Kamu punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Deadline sudah dekat. Tapi kamu malah rebahan sambil scroll media sosial, meyakinkan diri bahwa nanti juga bakal semangat sendiri. Tapi waktu terus berjalan, dan tiba-tiba, sudah tengah malam. Rasa bersalah muncul, kamu jadi stres, dan akhirnya malah makin malas besoknya. Siklus ini terus berulang. Pernah mengalami hal seperti ini? Kalau iya, kamu tidak sendirian. Rasa malas seringkali dianggap sebagai musuh terbesar produktivitas. Tapi bagaimana kalau sebenarnya, rasa malas itu bukan sesuatu yang harus dimusuhi, melainkan sesuatu yang bisa kita manfaatkan? Dalam video ini, kita akan membahas 5 langkah konkret untuk mengubah rasa malas menjadi energi positif. Bukan sekadar teori, tapi benar-benar cara yang bisa kamu terapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, simak sampai akhir dan langsung coba langkah-langkahnya. Rasa malas tidak muncul begitu saja. Ada alasan di baliknya. Bisa jadi karena kamu kelelahan, merasa tugas yang harus dikerjakan terlalu sulit, atau bahkan karena kamu tidak melihat manfaat dari pekerjaan tersebut. Misalnya, seseorang ingin mulai berolahraga, tapi setiap kali melihat sepatu lari, dia langsung kehilangan semangat. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata dia merasa olahraga itu membosankan karena belum menemukan jenis olahraga yang dia nikmati. Untuk mengatasi hal ini, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah memahami penyebab utama rasa malas. Coba tanyakan ke diri sendiri, kenapa aku malas melakukan ini? Tuliskan alasannya di sebuah catatan. Jika penyebabnya adalah kelelahan, mungkin yang kamu butuhkan adalah istirahat yang cukup, bukan paksaan untuk terus produktif. Jika pekerjaan terasa terlalu sulit, pecah menjadi tugas-tugas kecil agar lebih ringan. Jika tidak melihat manfaatnya, cari cara untuk membuatnya lebih berarti, seperti mengingat tujuan jangka panjang dari tugas tersebut. Selain itu, coba gunakan jurnal refleksi untuk mencatat pola kapan dan mengapa rasa malas muncul, agar lebih mudah menemukan solusinya. Banyak orang merasa malas karena mereka melihat tugas sebagai beban. Padahal, jika kita mengubah cara pandang kita, rasa malas itu bisa berubah menjadi tantangan yang menarik. Contohnya, seorang pekerja kantoran yang merasa malas mengerjakan laporan karena menurutnya itu membosankan. Tapi saat dia mencoba melihatnya sebagai kesempatan untuk meningkatkan keterampilan analisis data, dia mulai merasa lebih tertarik. Untuk mengatasi ini, ubah cara berpikir dari "aku harus melakukannya" menjadi "aku ingin melihat sejauh mana aku bisa menyelesaikan ini." Beri diri sendiri tantangan kecil. Misalnya, bisakah aku menyelesaikan bagian ini dalam waktu 15 menit? Buat tugas lebih menarik dengan menambahkan elemen permainan, seperti memberi reward kecil setelah menyelesaikan satu bagian. Selain itu, gunakan metode visualisasi. Bayangkan bagaimana perasaanmu saat berhasil menyelesaikan tugas tersebut. Dengan cara ini, sesuatu yang awalnya terasa membosankan bisa menjadi lebih menarik dan menantang. Banyak orang malas karena merasa pekerjaan yang harus mereka lakukan terlalu besar atau terlalu berat. Tapi, biasanya, setelah kita memulai, kita akan lebih mudah untuk lanjut. Contohnya, seorang mahasiswa yang malas mengerjakan skripsi. Setiap kali ingin mulai, dia merasa terlalu berat. Tapi saat dia mencoba aturan, coba kerjakan 5 menit saja. Dia mendapati bahwa setelah 5 menit, dia ingin melanjutkan lebih lama. Untuk menerapkan teknik ini, jangan berpikir terlalu jauh. Fokus hanya pada 5 menit pertama. Pasang timer selama 5 menit, dan paksa diri untuk mulai. Setelah 5 menit, tanyakan ke diri sendiri, mau lanjut sedikit lagi nggak? Biasanya jawabannya adalah iya. Gunakan juga metode habit stacking, yaitu menggabungkan kebiasaan baru dengan kebiasaan lama. Misalnya, setelah membuat kopi di pagi hari, langsung duduk dan menulis 1 paragraf pekerjaan. Dengan cara ini, kamu bisa memulai sesuatu tanpa merasa terbebani, dan akhirnya bisa terus berlanjut hingga menyelesaikannya. Kadang-kadang, rasa malas datang bukan dari dalam diri kita, tapi dari lingkungan sekitar. Jika kamar berantakan, meja penuh barang tidak berguna, atau kamu dikelilingi oleh orang-orang yang juga malas, maka sulit bagi kita untuk berubah. Contoh kasus,
seorang freelancer yang selalu merasa malas bekerja. Setelah mengevaluasi, dia menyadari bahwa setiap kali dia duduk di tempat tidur dengan laptop, dia justru lebih sering menonton film daripada bekerja. Setelah pindah ke meja kerja yang lebih rapi, dia jadi lebih fokus. Untuk menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas, mulailah dengan merapikan lingkungan kerja atau belajar agar terasa lebih nyaman. Kurangi distraksi seperti ponsel atau media sosial. Ciptakan suasana yang membuatmu lebih semangat, misalnya dengan memasang lagu instrumental atau aromaterapi. Selain itu, gunakan alat bantu seperti aplikasi manajemen waktu atau kalender digital untuk menjadwalkan tugas dengan lebih terstruktur. Dengan lingkungan yang lebih kondusif, kamu akan lebih mudah mengatasi rasa malas dan tetap fokus pada tugas yang harus diselesaikan. Otak kita bekerja dengan sistem penghargaan. Jika kita bisa memberi diri sendiri hadiah setelah menyelesaikan sesuatu, maka kita akan lebih termotivasi untuk melakukannya. Misalnya, seseorang yang malas membaca buku, dia kemudian membuat aturan. Setelah membaca 10 halaman, aku boleh makan camilan favorit. Dengan begitu, membaca buku menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan. Untuk menerapkan metode ini, buat sistem reward kecil untuk setiap pencapaian. Terapkan juga konsekuensi jika tidak melakukannya. Misalnya tidak boleh menonton film jika tugas belum selesai. Gunakan aplikasi habit tracker untuk memantau kemajuanmu. Selain itu, coba metode komitmen publik dengan memberitahu teman atau keluarga tentang targetmu, agar ada tekanan sosial positif yang mendorongmu untuk menyelesaikan tugas. Rasa malas bukanlah musuh, tapi sinyal dari tubuh dan pikiran kita. Daripada melawannya, lebih baik kita memahami penyebabnya dan mengubahnya menjadi energi positif. 5 langkah yang bisa kita lakukan adalah mengenali akar masalahnya, mengubah perspektif dari kewajiban menjadi tantangan, menggunakan teknik 5 menit pertama untuk memulai, menciptakan lingkungan yang mendukung, dan menerapkan sistem reward dan konsekuensi. Setiap orang pasti pernah merasa malas. Tapi dengan memahami bagaimana mengelolanya, kita bisa tetap produktif tanpa harus merasa terbebani. Perubahan kecil yang konsisten lebih baik daripada perubahan besar yang hanya sesaat. Jadi, langkah mana yang akan kamu coba lebih dulu? Yuk, langsung terapkan sekarang. Jangan tunggu besok. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah investasi untuk masa depanmu.